ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bersua kembali kita dalam kuliah komunikasi Islam. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang kalimatun sawa. Setelah kita belajar tentang kalimatullah, kita belajar tentang kalimatul ladzina kafaru dan kalimatul kufur. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang kalimatun sawa. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kalimatun sawa secara bahasa artinya adalah kalimat yang sama. Kalimatun sawa secara bahasa adalah kalimat yang sama. Ungkapan ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat dan ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Disebut dengan kalimatun sawa, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun. Nah, di sini dalam surah Ali Imran ayat 64 Allah menyebut kata yang disepakati, titik temu antara kita dengan ahli kitab, tidak ada perselisihan antara kita dan mereka, itu disebut dengan kalimatun sawa. Jadi kalimatun sawa secara bahasa diartikan sebagai kalimat yang sama. Imam At-Tabari mengatakan bahwa kalimatun sawa adalah kalimat yang adil. Artinya adalah kalimat yang adil ini kalimat yang berdiri di tengah dan disepakati oleh kalangan-kalangan intelektual yang objektif dari hasil penelitian yang akurat tentang sesuatu bahwa itu adalah kebenaran. Pencinta ilmu komunikasi Islam dalam berkomunikasi dengan orang lain, ini sangat perlu kalimatun sawa ini, mencari titik temu sehingga kepala-kepala yang memiliki perbedaan-perbedaan dalam memahami sesuatu dan kepentingan sesuatu itu bisa bertemu di satu titik tertentu. Nah, isu sentral tentang hal itu sangat penting untuk dipahami atau kita pelajari. Tetapi pencinta ilmu komunikasi Islam, titik temu itu tidak harus mengorbankan kebenaran dan keyakinan yang kita miliki. Tetapi dia adalah bentuk teknis melakukan perubahan-perubahan yang sebenarnya kalau kita poles kata-katanya, berubah sedikit tetapi tidak merubah keyakinan yang kita miliki, itu disepakati oleh semuanya. Nah, itu disebut dengan kalimatun sawa. Nah, di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalimatun sawa itu adalah tentang keesaan Sang Pencipta
dan larangan untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini sebenarnya titik temu semua agama. Kalau kita melihat ya, sumber ajaran agama langit itu bersumber dari Nabi Ibrahim alaihissalam turun kepada nanti Nabi Ishak, turun kepada Nabi Ismail, itu semua Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail itu mengajarkan ilaha wahida, Tuhan yang satu. Nah, ini titik temu sebenarnya pada semua agama. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berdialog, untuk selalu berdiskusi, mencari titik temu ini kepada semua kalangan. Jadi, pencinta ilmu komunikasi Islam itu salah satu di antara titik temu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sekali lagi bahwa kalimatun sawa itu adalah upaya kita untuk mencari titik temu dari aspek sejarah. Kalau kita lihat lagi, kita bongkar lagi sejarah, ketemu di sini. Itu insya Allah akan memudahkan kita untuk mencari titik temu tanpa mengorbankan keyakinan yang kita miliki. Dan pencinta ilmu komunikasi Islam sangat banyak hal-hal yang bisa kita bicarakan, sehingga titik temu ini akan menjadi kekuatan di dalam membangun kebersamaan. Kalimatun sawa ini sangat banyak. Memang akan terjadi perbedaan-perbedaan dalam banyak hal, tapi banyak hal juga bisa kita temukan. Dan ini sangat membangun kemampuan untuk mencari titik-titik temu dalam berbagai macam perbedaan ini akan membuat upaya kita untuk membangun kebersamaan menjadi sangat-sangat kuat. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kalau kita ingin melihat contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menerapkan kalimatun sawa dalam berdakwah, kita dapat ambil umpamanya dari sejarah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini merupakan salah satu contoh yang sangat luar biasa. Bagaimana Nabi mencontohkan untuk mencari titik temu yang akhirnya upaya untuk mengagungkan dan menghormati Baitullah, Ka'bah, kemudian nanti untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala itu bisa tercapai. Ketika orang-orang Quraisy mengirim Suhail bin Amr, ahli negosiasi dari orang Quraisy ini luar biasa. Lalu langsung diajak oleh Rasulullah SAW untuk menyepakati berbagai hal penting antara kaum muslimin dengan pihak Quraisy. Lalu ketika Nabi SAW dan Suhail bin Amr ini sudah duduk bersama, Nabi memanggil tukang tulisnya. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata kepada tukang tulis nanti pencatatnya, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulis bismillahirrahmanirrahim dalam kesepakatan itu, kata Nabi Muhammad. Apa kata Suhail? Faqala Suhail Ammar-Rahman, ya, Ammar-Rahman. Fa wallahi ma adri ma huwa, walakin bismikallahumma kama kunta taktub. Kalau Ar-Rahman kami enggak kenal. Kami enggak mau kalau ditulis Ar-Rahman. Tapi kalau ditulis bismikallahumma kami setuju. Faqala al-muslimun, orang muslim yang mendengarkan hal seperti itu, wallahi la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah kami enggak mau tulis itu kecuali kami akan tulis bismillahirrahmanirrahim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, uktub bismikallahumma, tulis saja
bismikallahumma. Lalu sepakat, ya, yang tadinya bismillah ditolak sama Suhail, dan orang muslim sebenarnya nggak mau itu, tapi oleh Nabi nggak apa-apa, tulis bismikallahumma. Lalu selanjutnya qala hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Inilah yang telah ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah. Suhail menyangkal lagi, ya, wallahi law kunna na'lam annaka Rasulullah ma sadatnaka anil bait. Demi Allah, kalau kami sudah yakini, tahu bahwa engkau adalah Rasulullah, nggak akan kami halang-halangi kalian dari masuk ke Baitullah itu. Walakin uktub Muhammad ibn Abdullah, tapi tulis Muhammad bin Abdullah. Jadi dia nggak setuju dengan Muhammad Rasulullah, mintanya Muhammad ibn Abdullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan juga, inni la Rasulullah wa in kadzabtumuni. Aku adalah Rasulullah meskipun kalian mendustakannya. Uktub Muhammad bin Abdullah, nggak apa-apa, tulis Muhammad bin Abdullah. Jadi Nabi Muhammad mengalah dalam hal ini, tetapi ini bukan prinsip, karena Allahumma juga adalah nama Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menyebut Muhammad Rasulullah dan beliau memang Rasulullah, lalu ketika mereka menyangkal Muhammad bin Abdullah, ditolak atau tidak menggunakan nama Muhammad Rasulullah atau Muhammad bin Abdullah, beliau adalah tetap Rasul, maka Nabi Muhammad menerimanya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad setelah itu? La yas'aluni khuttatan yu'adzibuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyyaha. Mereka tidak meminta apapun langkah-langkah yang nanti ujungnya adalah dalam rangka untuk mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kecuali aku akan kabulkan. Nah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya langkah-langkah pikiran ke depan, ini tidak membahayakan, tapi bisa disepakati bersama oleh dua kalangan, tetapi tetap saja tujuan utama, yaitu bisa untuk memasuki Baitullah, kemudian nanti melaksanakan umroh dan haji, itu bisa terlaksana dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, andaikan penolakan itu terjadi pada hari itu, mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan tidak terjadilah apa yang diinginkan oleh kaum muslimin, yaitu masuk ke Baitullah. Inilah diantara kesepakatan contoh bagaimana kalimatun sawa itu menyelesaikan banyak masalah. Begitu juga ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi pemimpin di Madinah, yang di sana hidup multi etnis, di sana hidup multi kabilah, di sana hidup multi agama, banyak yang berbeda-beda. Bagaimana Nabi ingin menyatukannya? Dibuatlah piagam Madinah. Nah, piagam Madinah itu merupakan kalimatun sawa yang sangat luar biasa dan menjadi contoh-contoh dunia sampai hari ini, bagaimana mengelola perbedaan-perbedaan yang ada di sebuah negara. Nah, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, pencinta ilmu komunikasi Islam, upaya-upaya untuk melaksanakan kalimatun sawa, titik-titik temu mana yang bisa disepakati antara semua pihak sehingga bisa melakukan hal-hal yang disepakati, kemudian hal-hal yang berbeda untuk saling kita menghormati. Pencinta ilmu komunikasi Islam, contoh lain adalah kalau kita ingin ke Indonesia, para founding fathers kita, pendiri negeri ini juga sangat luar biasa bijaknya. Negeri yang penuh dengan keragaman ini, etnisnya luar biasa banyaknya, kemudian agamanya juga sangat banyak. Bagaimana menyatukan masyarakat yang begitu banyak itu dalam prinsip-prinsip umum yang bisa disepakati bersama? Akhirnya mereka merumuskan apa yang disebut dengan Pancasila,
yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah kesepakatan bersama yang boleh dikatakan kalimatun sawa untuk kita bangsa Indonesia. Sehingga dengan kesepakatan itu kita bisa merajut kebersamaan, membangun bersama negeri yang kita cintai ini. Jadi pencinta ilmu komunikasi Islam, ini adalah upaya kita untuk mencari titik-titik temu yang memungkinkan kita untuk melakukan kerja-kerja sama yang sebaik-baiknya, kemudian tanpa mengorbankan apa yang kita yakini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalimat-kalimat yang kita pilih ini akan menjadikan kita mampu melakukan kerja-kerja besar, ya, tanpa kita mengetahuinya. Sangat mungkin banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan mempelajari kalimatun sawa ini bisa kita merancang apa-apa saja yang bisa kita bangun dengan kalimatun sawa ini dalam keberagaman yang kita hadapi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.